Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya yang berjudul pengaruh digital marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian melalui perceived value sebagai variabel intervening studi kasus pada pengguna Gojek di Indonesia. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Kamilatu Sadiah, NIM 2019-008287 dari konsentrasi pemasaran dari Prodi Manajemen. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang atau pendahuluan. Dan di sini perkembangan berbasis teknologi di era sekarang sangat pesat. Kemajuan teknologi saat ini mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan banyak manfaat yang bisa dirasakan seperti membantu memperbaiki ekonomi dunia. Nah, internet juga dibutuhkan di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat global, bidang transportasi memunculkan inovasi industri jasa transportasi. Salah satunya diantaranya adalah ojek online. Nah, meningkatnya kebutuhan trafik yang sangat tinggi menginspirasi penyediaan layanan ojek online untuk bersaing dengan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Perusahaan Gojek ini menawarkan layanan transportasi melalui telepon dan mengembangkannya berbagai aplikasi menarik pelanggan perusahaan. Gojek Indonesia sendiri tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tapi juga logistik, pembayaran, pengiriman makanan, dan layanan pengiriman barang dan lainnya. Dengan berdirinya perusahaan Gojek ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau kebutuhan dengan smartphone yang dimilikinya. Gojek bukanlah salah satu jasa transportasi online yang ada di Indonesia, namun juga ada beberapa transportasi online yang lainnya. Selanjutnya, ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah digital marketing berpengaruh positif terhadap perceived value? Yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh positif terhadap perceived value? Yang ketiga, apakah perceived value berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Yang keempat, digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang kelima, ada brand awareness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, ada perceived value mampu memediasi hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian. Yang ketujuh, ada apakah perceived value mampu memediasi hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada tujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap perceived value. Yang kedua, ada untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap perceived value. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, ada untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada untuk mengetahui apakah perceived value memediasi hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian. Yang terakhir ada untuk mengetahui apakah perceived value memediasi hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian. Nah, di slide selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, digital marketing. Menurut Lukiantoro dan Rahmansyah, tahun 2018, digital marketing dapat diartikan sebagai upaya untuk mempromosikan suatu merek dengan menggunakan media digital yang terdapat menjangkau konsumen secara cepat dan tepat waktu, dari personal dan relevan. Yang kedua, ada brand awareness. Menurut Kotler dan Keller 2016, brand awareness adalah kemampuan membeli potensial untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek termasuk dalam kategori produk tertentu dan kesadaran merek sangat penting bagi merek. Yang ketiga, ada perceived value. Menurut Bernardo dan Pelita Harapan tahun 2017, perceived value merupakan penilaian keseluruhan pelanggan atas kegunaan produk atau jasa atau kualitas jasa. Yang terakhir atau yang keempat, ada keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, keputusan pembelian adalah tindakan yang diambil oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Slide selanjutnya yaitu penelitian terdahulu.
Yang pertama ada penelitian dari Nanda Risna Sekarsari dan Ibu Henny Welsa tahun 2022 yang berjudul Digital Marketing dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian dengan trust sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah digital marketing. Sedangkan variabel brand awareness dan terus tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan menggunakan layanan Natasha Skincare. Yang kedua ada penelitian dari Febrianti et al. Tahun 2020, digital marketing dan EWAM dan brand awareness dan keputusan pembelian dengan hasil digital marketing sebagai alat promosi di era EWAM dan brand awareness berpengaruh signifikan pada keputusan pembelian. Yang ketiga ada Hasanah tahun 2015, analisis pengaruh preferensi merek, persepsi kualitas dan perceived value terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Matic di Semarang. Hasil penelitian ini perusahaan manufaktur atau pelaku yang mampu menawarkan keuntungan melalui peningkatan preferensi merek dengan memberikan nilai tambah layanan kepada bisnis dan konsumen dalam keputusan pembelian. Yang terakhir ada Maria Wijaya dan Kenny tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Brand Awareness, Brand Image dan Media Komunikasi terhadap keputusan pembelian. Brand Awareness, Brand Image dan Media Communication berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian. Di selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif populasi dan sampel pelanggan Gojek di Indonesia. Menurut Ghazali tahun 2013, penelitian kuantitatif merupakan sebagai penelitian yang menggunakan banyak angka pengumpulan data, sehingga teknik pengambilan data dilakukan secara acak. Analisis data dapat ditampilkan data dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diberikan. Pengumpulan data dengan kuesioner populasi penelitian ini yaitu pengguna yang pernah menggunakan Gojek di Indonesia dengan menggunakan teknik non-probability sampling, di mana pengguna yang pernah menggunakan Gojek di Indonesia diangkat sebagai sampel. Untuk pengambilan uji kualitas datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian analisis deskriptif kualitas datanya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dan heteroskedasitas dengan menggunakan uji korelasi Spearman RHO, kemudian uji parsial uji T dengan koefisien determinan R2 dan uji F atau uji simultan dan uji Sobel. Nah, berikut ada hasil dan pembahasan uji instrumen atau uji validitas. Berikut semua data tersebut dibilang valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas atau uji asumsi klasik atau uji reliabilitas. Nah, dapat diketahui nilai profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,345, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data beretribusi normal. Yang kedua, dapat diketahui nilai profitabilitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,151, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data beretribusi normal. Selanjutnya ada persamaan 1 uji multikolinearitas. Dapat diketahui bahwa nilai tolerance value lebih besar dari 0,05 atau nilai FIF lebih kecil dari 0,05, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua ada persamaan kedua. Dapat diketahui bahwa nilai tolerance value lebih
besar dari 0,05 atau FIF lebih kecil dari 0,05, maka tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya ada uji T. Hasil analisis regresi linear pengaruh digital marketing terhadap versi value mendapatkan hasil yang positif dan signifikan. Yang kedua ada pengaruh brand awareness terhadap versi value mendapatkan hasil nilai yang positif dan signifikan. Yang ketiga, nilai regresi linear digital marketing terhadap keputusan memiliki nilai yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Yang keempat, ada hasil analisis regresi linear pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Yang kelima, hasil analisis regresi linear pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian mendapatkan hasil yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji hipotesis uji F. Dapat diketahui nilai dengan profitabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan F hitung 126,797 lebih besar dari 2,69 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel digital marketing brand awareness secara simultan memiliki pengaruh terhadap perceived value. Yang kedua, dapat diketahui dengan profitabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya 82112 lebih besar dari 269 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel digital marketing dan brand awareness dan perceived value memiliki pengaruh secara simultan terhadap pembelian. Selanjutnya ada koefisien determinan R2. Berdasarkan tabel 15, nilai R-square pada independen digital marketing dan brand awareness sebesar 0,703 atau 70,3%, yang berarti bahwa variabel perceived value dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu variabel digital marketing dan brand awareness, sedangkan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Yang kedua, ada berdasarkan tabel tersebut nilai R-square pada independen digital marketing, brand awareness dan perceived value sebesar 0,691 atau 69,1, yang berarti bahwa variabel keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh variabel digital marketing, brand awareness dan perceived value, sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya, uji Sobel persamaan 1. Dapat disimpulkan bahwa nilai Y sebesar 4,737 lebih besar. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dapat mengenai pengaruh digital marketing dan brand awareness terhadap pembelian melalui perceived value sebagai variabel intervening studi kasus pada pengguna Gojek di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel digital marketing berpengaruh positif terhadap perceived value, yang artinya semakin tinggi tingkat digital marketing maka semakin tinggi tingkat perceived value pada pengguna Gojek Indonesia. Yang kedua, variabel brand awareness dapat berpengaruh positif terhadap perceived value, yang artinya semakin tinggi tingkat brand awareness maka semakin tinggi tingkat perceived value pada pengguna Gojek Indonesia. Yang ketiga, variabel perceived value berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, yang artinya makin tinggi tingkat perceived value maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian pada pengguna Gojek Indonesia. Yang keempat, variabel digital marketing tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada pengguna Gojek Indonesia. Yang kelima, variabel brand awareness tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen Gojek Indonesia. Yang keenam, variabel perceived value mampu memediasi digital marketing terhadap keputusan pembelian pada pengguna Gojek Indonesia. Yang ketujuh, variabel perceived value mampu memediasi brand awareness terhadap keputusan pembelian pada pengguna Gojek Indonesia. Dan pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.